Oke. Nah, ini nanti akan muncul di UTS tentang bahasan barisan dan deret. Yang perlu kalian ketahui itu perbedaannya di mana sih gitu kan? Lihat di sini. Kalau ini rumus deret ukur. Rumus deret ukur. Kalau yang ini rumus deret hitung aritmatika. Jadi jangan sampai soalnya tentang deret hitung kalian masukkan rumusnya ke deret ukur, itu pasti beda jawabannya. Kemarin ada di e-learning yang seperti itu. Jadi pertanyaannya deret hitung tapi menggunakan rumus deret ukur. Nah, itu harus diperhatikan lagi. Jadi baca benar-benar soalnya apa yang diminta. Kalau misalkan diminta pembeda, nah ini kan contoh soalnya 7, 12, 17, 22 gitu kan. Nah, ini kita lihat nih 7 ke 12 berapa bedanya. Terus kita cari dulu polanya. Nah, biasanya ini akan ada ketika kalian coba ke uji CPNS. CPNS itu keluar soal-soal TKDA seperti ini. Untuk hitungannya deret hitung, deret ukur. Nah, jadi kepake banget kalau kalian tuh memahami pelajaran ini nanti ke depannya gitu. Saya pun sebagai dosen kan kita ada serdos. Nah, itu ada ujiannya juga seperti ini, ada hitung-hitungan. Jadi memang berguna banget buat nantinya kalau saat kita tes CPNS, psikolog gitu kan, kalau misalnya wawancara di kantor biasanya kita tes-tes juga. Nah, itu ada deret hitungnya masuknya seperti ini. Nah, selebihnya sih kalian jawab betul ya, nggak kalau salah kan pasti saya koreksi tuh. Nah, kebetulan memang jawabannya saya nggak tahu yang biasanya tuh yang pos pertama tuh pasti yang paham gitu biasanya. Cuman kan karena kalian kerja, jadi kan ada yang juga memang ya udah hari Sabtu gitu kalian kerjain nggak masalah. Yang penting itu pada saat kalian dapat soal, kalian harus cek dulu apa yang diminta. Kalau memang deret hitung, kalian menggunakan rumus deret hitung. Kalau memang deret ukur, ya deret ukur. Jadi jangan sampai disamain rumusnya, itu pasti beda. Terus kalau misalkan ditanya jumlahnya berarti menggunakan rumus yang D. DM sama dengan berapa jumlahnya gitu kan. Jumlah suku, nah ini jumlah suku nih, suku deret hitung. Coba kita lihat jumlah suku deret ukur. Sama nggak? Sama nggak rumusnya? Beda kan? Ya beda kan. Nah kemarin juga ada yang ditanya jumlah deret hitung tapi jawabnya deret ukur rumusnya. Jadi itu beda ya, jangan sampai kalian tuh kebolak-balik. Nah itu yang perlu diperhatikan. Terus yang kedua ada yang soal penerapan ekonomi. Penerapan ekonomi itu di pertemuan berapa ya? Pertemuan 5 deh. Di sini. Nah, ini nanti yang akan keluar itu tentang yang kalian kerjakan di e-learning mengenai penerapan ekonomi. Ini logaritma diterapkan bersama-sama dengan bentuk-bentuk matematika. Ini yang akan keluar. Nanti ada hanya soalnya nggak banyak, cuma ada 5 soal. Jadi benar-benar kalian harus teliti. Karena kalau hitungan salah di awal pasti salah ke bawahnya. Ini yang akan nanti muncul UTS-nya tentang penerapan log penerapan ekonominya. Jadi kalian hitung jangan menggunakan rumus lain. Jadi rumusnya ini karena menggunakan log aplikasi log. Nah ini ada yang mau ditanya nggak nih? Ada yang belum paham tentang penerapan ekonomi menggunakan log? Ayo tanya aja nggak apa-apa, jangan bingung. Kalau misalkan nanya itu usahakan di grup ya, jadi semua teman-temannya juga tahu gitu. Jangan japri, karena kadang kalau japri itu saya lupa balesnya.
cuma dibaca terus mau bales lupa gitu karena ada yang lain gitu kan, ada WA lainnya. Terus ada lagi yang akan keluar itu tentang yang datang. Oke. Kebanyakan sih itu sih tentang suku aja ya kali ya, suku deret. Ada yang mau ditanya enggak? Nggak apa-apa. Nggak usah tegang, santai aja. Gampang kok, UTS-nya sama kayak e-learning, nggak jauh beda sama e-learning. Terus kalau misalkan tugas-tugas hitungan, ya kalian harus kerjakan. Selain absen, itu berpengaruh dengan nilai tugas. Nanti saya lihat di situ. Kalau mau nanya boleh, nggak apa-apa, ditanya aja. Kalian kan lagi full 1 semester ini online. Untuk kelas lain ada yang ini enggak kelas online enggak? Mata kuliah lain? Kalian diajarin sama Bu Jenny Andriani juga ya kelasnya ya? Iya, Bu. Pantes kemarin ada beberapa salah WA saya. Terus PPKN, saya perasaan nggak pernah ngajar PPKN. Saya penjurusannya keuangan, jadi ngajarnya ya hitung-hitungan. Gitu. Nanti kalian di semester 5 penjurusannya pilihnya. Mau keuangan, SDM, atau pemasaran. Ini lemot banget ya, kenapa ya? Ibu Jenny, selamat pagi. Bu. Saya izin menanya boleh gak, Bu? Boleh dong, iya. Siapa ini? Herlinda ya? Citra, Bu. Citra, oke Citra. Ini kan di pertemuan 5 nih ya. Kan ini kan hasil dari lognya ini kan di pangkat 10, Bu. Nah, itu apa harus di pangkat 10 terus atau bisa di pangkat yang lain, Bu? Kan kalau di contoh Ibu kan pangkatnya kan hanya 10 saja tuh. Apa bisa pakai pangkat misalnya pangkat 8 atau pangkat berapa gitu? Yang mana nih? Ini nih? Ini? Iya. Boleh, Bu. Ini coba lihat. Benar nggak yang ini? Iya. Bahasnya. Oke, yang ini ya maksud kamu yang 10 ini log 10 ini ya? Bukan? Iya nih anti-log dari hasilnya, Bu. Oke, dari hasilnya sini. Iya. Ya, jadi gini. Kan FN ini tahunnya, bulannya, jumlah bulan yang akan diminta. Kan di sini kan dibilang nih. Bentar ya, saya kecilin dulu. Oke. Lihat di sini, kan ini dibilang Bimo mempunyai uang senilai 10 juta, ia akan mendepositkan di bank untuk jangka waktu 2 tahun, berarti kan 24 bulan kan, 2 tahun. Nah, berarti N-nya itu 24. Jadi kalau misalkan nanti soalnya ada 50, ya berarti 50, jangan 24, ya kan? Sesuai dengan soal nanti. Dan akan diambil pada bulan ke-25. Berarti kita hitungnya hanya 24 bulan aja, karena 25-nya itu dia udah ngambil, nggak perlu dihitung. Jika tingkat suku bunga yang berlaku adalah 1% per bulan, maka berapa jumlah uang Bimo 2 tahun kemudian? Nah, penyelesaiannya P itu jumlah uangnya tuh berapa? Kalau misalkan uangnya 100 juta, ya berarti 100 juta. Kalau 50 juta, ya 50 juta. Jadi sesuai dengan soalnya. Itu bunga per bulan. Dari mana 0,01? Dari 1 dibagi 100. Karena kan 1%. Gitu. Kalau misalkan 5% berarti 0,05 dari 5/100. Jadi tergantung di sininya berapa per bulannya kan. Terus penyelesaian diketahui P sama dengan 10 juta
I-nya bunga 0,01, N-nya itu berapa lama? N itu waktu biasanya, 24. Nah, berarti kan Fn kita ganti 24 ini sama dengan P itu namanya apa? Uangnya ya, uangnya 10 juta. Terus ini rumus 1 plus I pangkat N. Jadi 1 ditambah 0,01 pangkat 24. 24-nya dari mana? Dari waktu, lamanya waktu. Kan kita dimintanya kan 2 tahun kan? Jadi 24 kan? Oke. Kita masukkan ke diaplikasikan ke log. Jadi kita log dulu, log F24 sama dengan di sini juga log 10 juta ditambah log. Nah, ini kan ditambah dulu nih, 1 ditambah 0,01 pangkat 24. Turunin lagi log F24 sama dengan log 10 juta plus 24 log 1,01. Nah, ini dari rumus. Jadi selalu seperti ini gitu. Jadi yang pangkatnya ini ditaruh ke depan, kemudian log 1,01. Diturunin lagi log F24 sama dengan 7 dari mana? Dari log 10 juta. Apa? Kalau misalkan kamu mau coba hitung, itu pakai kalkulator. Bisa. Iya. Ya, jadi kalau misalkan ini nggak selalu ininya satu digit doang ya. Kadang kalau memang log Makan nggak? 50 juta, berarti lu pasti koma. Kan enak. Sekian koma sekian. Gitu. Terus di sini 24. Ini kita turunin di 24 nih. Sebenarnya sih nggak harus kayak gini nih. Yang ini bisa dilewatin, jadi langsung ke sini. Jadi gini. Ya. Kelihatan nggak kalkulator saya? Enggak ya? Oke. Ini kan 24 log 1,01. Oke, saya stop sharing dulu ya. Ini ada. Oke, kelihatan ya? Kalkulator saya kelihatan? Nah, jadi sebenarnya yang pada log F247 plus 24 dalam kurung 0, sekian itu bisa dilewatin. Jadi kalian langsung aja tuh ke log. Kalau di kalkulator Casio itu kan ada log. Ya. Sorry, nih log 10 diminta ya 24 log berapa? 1,01. Nah, dia langsung muncul angkanya 0,1137129,708. Jadi langsung aja nggak apa-apa dilewatin yang di bawahnya itu. Jadi langsung plus 7 kan? Iya. Plus 7. Sorry. 7. Nah, sama dengan 7,1037. Kenapa diganti ke anti log? Karena kan kita butuhnya kan yang dalam kan, bukan dalam log kan, tapi kita hitung aplikasinya dari log. Jadi kita ilangin nih lognya, yang log F24, kita ilangin lognya jadi dia hanya F24. Pada saat log hilang, itu pasti akan menjadi anti log yang di seberangnya. Sebentar, saya sharing screen lagi. Oke. Nah, jadi pada saat ini lognya diilangin, ini kan dia turunnya kan F24 nih, sama dengan anti log. Jadi ini dari log ke kanan itu jadi anti log. Kita masukin anti log dari atas nih angkanya. Jadi yang ini nih proses ininya kamu hilangin juga nggak masalah. Jadi langsung aja 7 plus ini hasilnya berapa langsung dihitung. Ini nih yang dihilangin nih. Yang ini tetap. Nah, anti log 71037. Anti log itu sama aja 10 pangkat. Gitu. Jadi Pangkat ya, Bu? Iya, pasti 10 pangkat, pasti. Iya. Jadi kalau misalkan kalau kalian dapat soal anti log 8, 9, 10, pastikan cara ngitung yang gampangnya kalau di HP kan nggak secanggih Casio kan? Iya.
Nah, jadi kalau di HP kalian cukup 10 pangkat berapa angkanya? Itu pasti akan keluar. Kita coba kemarin kan udah ya di handphone ya, udah saya screenshot ya. Iya, di handphone. Itu pangkat. Nah, jadi kalau misalkan kalian nggak perlu beli Casio yang mahal-mahal, jadi cukup pakai HP kalian, tapi dengan cara 10 pangkat anti lock-nya berapa? Itu pasti. Gitu. Paham nggak? Ada yang bingung? Paham, Bu. Oke, jadi pasti ya, anti lock itu pasti kalau dihitung 10 pangkat berapa locknya gitu. Udah ada lagi yang mau ditanya nih, pertemuan 5 cukup? Cukup. Deret hitung ada yang mau ditanya nggak deret hitung? Ayo, jangan malu-malu, saya nggak ngegigit kok. Jadi tenang aja, santai. Nggak usah takut, santai aja. Kenapa? Jadi untuk bocoran UTS-nya ini lebih banyak ke soal pertemuan 5 dan 6 ya Bu ya? 5, 6, 7, satu lagi tentang Lagi tentang. Bentar lu. Oke. Bentar ya, saya stop sharing dulu. Saya mau buka dulu soalnya. Ntar kalian lihat lagi. Nggak apa-apa, Bu. Ketahuan. Nggak apa-apa Bu. Bonus Bu. Yang ini apa, perusahaan menghasilkan produksi sekian, terus banyaknya sekian, jumlah pertumbuhan jumlah produksi di pertemuan berapa tuh? Banyaknya yang dihasilkan dari bulan pertama sampai bulan ke-8 itu di pertemuan berapa? Nah itu, jadi pertemuan 5, 6, 7, 8 kisi-kisinya. Jadi nggak keluar dari situ ya. Jadi kalian jangan buka lagi pertemuan 1, 2-nya, nggak bakal ketemu. Siap. Hanya 5, 7, 8 ya, Bu? 5, 6, 7, 8. 4 pertemuan yang saya ambil soalnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, tanya Bu. Ya, boleh. Ini kan rata-rata kita sini semua pekerja nih Bu nih. Ya. Yaitu untuk Senin, Selasa, Rabu 3 hari Bu ya. Betul. Umpama Senin ini sibuk nggak sempat ikut UTS di hari Senin, di Selasa bisa nggak? Atau ada batas maksimalnya nggak? Oh bisa dong. Jadi maksimal itu hari Rabu. Oh Rabu masih bisa ya. Siap. Nah, jadi kalau misalkan hari Senin kalian lembur nih sampai tengah malam sampai jam 12 pasti kan udah capek tuh, udah istirahat, nggak usah ngerjain. Besokannya baru kalian print dulu aja soalnya. Jadi kalian nggak harus ngelihat buka learning, print soalnya, kalian kerjain satu-satu. Kan cuma 5 soal. Nah, kalau 5 soal kan bisa dong kalau misalkan sehari 1, terus hari 2 soal, hari ketiga terakhir bisa. Nah, jadi kalau misalkan yang pertama hari pertama pos itu pasti saya udah ngoreksi duluan. Gitu sih bedanya. Gak apa-apa, yang penting jangan lewat hari Rabu itu aja karena kita hari Kamisnya kan learning. Kamis, Jumat, Sabtu kita learning pertemuan 13 dan 14. Minggu depannya kita learning terakhir kan? 15, 16, 17, 18, minggu depannya udah UAS. Cepet kan? Oh iya, Ibu, itu untuk mulai UTS-nya jam berapa ya, Bu? Kalau saya biasanya pos itu pagi antara jam 8, 9, 10 lah sebangunnya saya. Fleksibel Bu ya. Iya fleksibel lah. Pokoknya kalau misalkan udah saya pos pertanyaannya, saya pasti info ke grup bahwa soal UTS sudah saya post ya gitu, silakan mulai kerjakan gitu. Biasanya sih seperti itu. Jadi kalau untuk menguatkan soal jawaban kita itu selain nama, NIM sama apa lagi yang harus dicantumkan Bu?
Cukup itu aja, nama sama NIM cukup. Kelas juga boleh, kelas. Yang penting ini ingat ya, yang penting itu pada saat kalian upload dikasih pada saat kalian simpen itu dikasih nama. Misalkan mata kuliah saya matek gitu kan, matematika ekonomi. Jadi pada saat kalian upload itu nggak salah karena banyak banget, bukan banyak banget sih, ada beberapa lah ya. Ada beberapa tuh mahasiswa yang salah upload. Jadi saya mata kuliahnya kayak gini nih, saya kan namanya Jenny Irnawati, yang satu kan PPKN Jenny Andriani, kan sama tuh namanya, ya kan? Nah, kamu salah tuh uploadnya, harusnya saya matematika ekonomi, kamu uploadnya PKN ke saya. Saya bagaimana mau ngoreksi kan beda kan gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi pada saat kamu namain file lebih baik langsung mata kuliah matematika ekonomi, mata kuliah PKN, mata kuliah apa, karena kamu ada 3 mata kuliah kan sekarang. Nah jadi dinamain foldernya pada saat upload jadi nggak salah gitu. Karena kalau misalnya kalian cuma folder namanya nama kalian beserta NIM itu kan nggak bisa bedain mata kuliahnya yang mana gitu kan. Itu sih. Apalagi yang mau ditanya boleh silahkan. Kalau batas terakhir hari Rabu kan ya, sampai jam berapa tuh Bu? Sampai jam 11.59. Oke Bu, terima kasih Bu. Lewat sebenarnya boleh, cuman ya paling mengurangi nilai lah. Yang tadinya misalkan harusnya 100 berarti enggak. Kalau e-learning online saya memberlakukan maksimal nilai itu 90 ya. Jadi 90 itu udah benar semua. Ibu, saya mau izin nanya dong, Bu. Boleh, silakan. Kalau misalnya UTS saya nilainya misalnya 7 gitu ya. Terus apa bisa diperbaiki? Diulangi ya. Oke, jadi gini, kalau sistem saya, sistem nilai, saya akan lihat kalau misalkan memang UTS-nya hanya 7 ya, 7 itu sebenarnya sih udah lulus, cuma kan kalian mungkin maunya lebih gitu kan nilainya. Nah, saya akan compare nilai kalian dengan tugas beserta UAS-nya nanti. Jadi gini, pada saat kalian UTS-nya bagus, misalkan kebalikan nih dari yang kamu tanya, misalkan 90 UTS-nya, kemudian tugasnya kamu jarang gitu, setiap tugas menghitung kalian jarang absen gitu, karena itu pasti akan mempengaruhi, mengurangi karena buat ambil nilai tugas. Jadi misalkan tadinya tugasnya hanya 50, nah itu akan saya tarik UTS-nya, nilainya yang tadinya 90 akan jadi 80, tugasnya yang tadinya 50 jadi 60. Kita lihat lagi UAS-nya. Kalau memang UAS-nya bagus, saya ambil lagi UAS-nya. Kalau misalkan UAS-nya 90, UTS-nya 90, tugasnya 50. Itu kan pasti nilainya B gitu kan. Nah, saya akan compare gimana biar dia tuh terlihat bagus lah gitu kan. Jangan sampai kan itu jomplang banget kan, masa 90 tugasnya 50 gitu kan jomplang kan. Nah, saya akan bikin 80, 70, 80 70, 80 sehingga kalian bisa memungkinkan mendapat A, nilai A. Gitu. Jadi saya akan compare. Jadi kalau misalkan UAS-nya bagus, saya tarik buat yang nggak bagusnya di mana, UTS atau tugas, kayak gitu. Kalau misalkan UTS-nya jelek, berarti nanti UAS-nya usahain bagus, biar bisa ngambil dari hasil UAS-nya. Jangan sampai kalian UTS-nya nilainya bagus nih. Terus sudah saya bilang nih kayak gini kan, nilainya di-compare. Jadi kalau misalkan ada yang nggak bagus, diambil yang bagus. Pada saat kalian sudah terima nilai, ternyata tidak sesuai, misalkan UTS-nya kalian merasa 90, UAS-nya kalian juga bagus 90, padahal tugasnya itu nilainya nggak bagus. Kalian komplain, kok Bu, nilai UTS saya sama UAS saya kok jadi 80 ya, padahal 90. Nah, kalau kayak gitu, itu pasti akan saya ubah sesuai dengan aslinya. Jadi, jangan sampai ada komplainan seperti itu, sehingga akan mempengaruhi satu kelas nilainya itu akan saya ubah ke nilai adanya. Jadi nggak saya compare-compare lagi gitu. Kenapa saya seperti itu? Bayangkan kita, saya nih khususnya kasih nilai ke mahasiswa, itu benar-benar tuh kok ini pantas nggak ya buat dia gitu. Jadi saya usahakan tuh jangan sampai ada yang nilainya tuh
seenggaknya minimal B atau C gitu, jangan sampai ada yang D atau E. Karena kenapa? Kalau D itu kalian sebenarnya nggak ngulang juga nggak apa-apa, cuman kalau misalnya IPK-nya kurang itu wajib ngulang. E wajib ngulang. Kok bisa Bu dapat E? Bisa. Contohnya yaitu misalkan UTS-nya males ngerjain, ngambil tugas temennya, dikira saya nggak tahu, padahal saya tahu. Saya nggak panjang kali lebar lagi ngomong lagi ya langsung saya kasih E. Kenapa Bu? Kok saya kan ikut UTS UAS segala macam, saya punya bukti bahwa kamu ngambil tugas temennya, nggak ngerjain sama sekali. Jadi ngambil nomor aja nih ke misalkan jawabannya si Citra diambil gitu kan, diklaim punyanya dia. Padahal saya tahu gitu, itu padahal nggak mungkin lah. Saya nggak tahu kan, saya buka satu-satu. Kelihatan kan tulisannya kok bisa sama gitu. Itu pasti saya langsung kasih nilai E. Biar dia ngulang lagi ketemu dosen yang lebih senior daripada saya. Gitu. Oh, jadi kalau misalnya ngulang itu bukan sama ibu ya, Bu? Enggak dong. Oh. Ngulang itu sebenarnya yang pertama bisa menggunakan media kelas remedial, ya itu kamu bayar lagi. Yang kedua bisa kalian ulang pada saat semester akhir. Kenapa di semester akhir? Pada saat mata kuliah kalian sudah habis, kalian masukkan mata kuliah yang kalian mau ulang, kayak gitu. Bu, mau tanya. Boleh. Ibu itu saya untuk mata kuliah itu kan Ibu bilang ada ekonomi, matematika ekonomi sama PPKN. Dan diambil saya itu selalu saya masuk e-learning itu cuma ekonomi, itu mata kuliahnya partner sama matematika ekonomi Ibu Jenny. Nah, PPKN saya nggak pernah update tuh, nggak pernah tahu itu kalau kita ada PPKN gimana itu. Maksudnya gimana ya? Kamu learningnya munculnya apa? Munculnya 2 mata kuliah, itu dosennya partner sama Ibu Jenny yang matematika. Yang lainnya berapa mata kuliah? Enggak ada. Gue juga. Enggak pernah muncul. Oh, 2 aja. 2 ya. Dua. Karena mungkin kalian kenapa 2? Karena kalian 3 SKS kan, dua-duanya kan. Berarti itu kelas yang 1. Karena saya Sabtu ini ada 2 kelas. Yang pertama matematika ekonomi, yang kedua perpajakan. Nah, kemarin ada yang WA saya ngirim tugas PKN. Makanya saya bingung, nggak tahu dari kelas kalian atau kelas yang satunya. Mungkin yang satunya kali. Gitu. Karena nanti ada 2 nama Ibu Jenny, jadi sering salah kebolak-balik gitu. Nanti kamu pasti ketemu sih kalau misalkan diajar ya sama beliau. Beliau sih lebih senior dari saya. Biasanya sih beliau ngajar itu kewirausahaan kayak gitu. SDM sih dia jurusannya, kalau saya keuangan. Berarti kelas yang 1 yang perpajakan, bukan kalian gitu. Kalau kalian memang 2 mata kuliah karena mungkin 3 SKS, jadi hanya 2 mata kuliah. Karena kalau offline nih ya kelasnya, kan kamu 2 mata kuliah. Misalkan pagi dan siang saya, sorenya dosen lain. Pada saat setelah UTS, saya sekali aja ketemunya gitu. Nah, nanti yang dosen lain itu 2 kali. Jadi memang di hari Sabtu itu full dari jam 7.40 sampai 18.20 itu 3 mata kuliah sih. Jamnya tergantung SKS-nya. Kalau 2 SKS, kalian bisa 3 mata kuliah. Tapi kalau 3 SKS, kalian cuma 2 mata kuliah. Nah, itu benar kok, mata kuliahnya benar dua aja gitu. Saya salah kelas, harusnya perpajakan. Soalnya kemarin ada yang WA saya, kalian benar kok mata kuliahnya cuma 2 karena 3 SKS dua-duanya. Nanti pada saat selesai UAS baru muncul mata kuliah lainnya. Jadi ditunggu aja, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanya? Ada yang bingung? Jadi kalau misalkan matematika ekonomi saya kasih soal materi, wajib 2 ya jawabnya ya. Kalau memang saya belum kasih pertanyaan kedua, jawab di pertanyaan yang ada. Nah, nanti biasanya saya tarik data tuh. Makanya ada yang nggak ketarik, saya minta bukti. Nah, kayak gini nih, jadi cara tarik saya data ya. Jadi kalian biar tahu nih, bukannya saya nggak di absen, padahal kan saya selalu
hadir gitu kan. Nah, bukannya kayak gitu, saya kasih lihat ya biar kalian saya cara saya ngambil absen di e-learning-nya. Nih, saya buka learning ya. Ini aja kemarin saya tarik data itu Dita nggak ketarik 0. Padahal saya tahu dia udah ngerjain, jadi saya emang udah absen si Dita gitu. Tapi di sistemnya nggak ketarik, namanya 0 responnya. Kalau yang saya hafal ya saya langsung absen, tapi kalau yang nggak saya hafal ya mau nggak mau minta kalian kirimin buktinya gitu kan. Lemot nggak usah deh. Lemot banget kayaknya, wifi saya lagi lemot nih, akhir-akhir bulan biasa penggunaannya sudah tidak nih. Untuk pertemuan 12 Ibu belum respon ya Bu ya? Yang mana? Yang pertemuan 12. Belum ya? Gak apa-apa lah. Nah. Ibu saya mau tanya. Ya, kenapa? Nanti UTS-nya apakah seperti e-learning dan genap, Bu? Oh, kalau UTS, oh iya, sorry. Nih, kalau UTS, kalian nanti masuknya ke UTS, nanti tinggal upload aja, nggak sama kayak e-learning. Nah, ini cara saya ambil datanya ya, misalkan nih pertemuan 12. Terus, ini kemarin ya 4 hari. Ini student. Nah, terus ini saya carinya yang post. Ntar dulu, saya ini dulu nih, selesaikan dulu nih, biar kalian paham saya narik datanya di sini, dan ini itu kadang ya itu errornya nggak kebaca, jadi saya minta buktinya ke kalian bahwa memang sudah menjawab pertemuan tersebut gitu kan. Nah, tuh kelihatan kan, Harpelizon sudah ada, Munawar sudah ada, Rival, Fidelis gitu kan, sudah ada tuh semua responnya kan. Yang nggak ada siapa nih, Siti Mubarokah. Nah, itu memang dari awal nggak ada. Rahmat Irfan nggak ada. Nah, ini Ratu kan udah belum? Ratu kan, Ratu kan. Nah, nanti baru tuh saya tarik dulu, saya absen, baru saya kasih tahu siapa yang nggak ke absen gitu. Nah, kayak gini nih, Adik Citra, kamu pertemuan 12 ini nggak ngerjain nggak? Udah Bu. Udah kan? Kita juga nih, udah kan ngerjain, tapi di sininya no. Saya nggak tahu nih kenapa no di sini, tapi saya udah absen. Iya. Nih Herlinda juga nih, padahal kayaknya udah ngerjain belum ya? Saya lupa. Jian Maulana. Tuh. Jadi gitu, saya tarik datanya. Nah, terus kalau misalkan masalah UTS, jadi gini. Kenapa saya stop sharing ya? Ntar dulu, saya buka. Nah, jadi di sini. Ini ya, cara UTS-nya nanti. Kamu buka kan UTS nih, di sini. Saya pindahin data letak gitu ya. Harusnya sebelum 13. Lemot banget. Kenapa ya? Atau mungkin karena saya kebanyakan buka. Ya. Oke, ini ya, di sini ya, kalian nanti masuk ke UTS. Nah, masuk ke UTS. Ini UTS. Nah, nanti kalian klik di sininya nih. Nanti saya akan buat aktivasi dulu di sini. Nanti muncul soalnya, baru kalian klik. Ada yang ini ya. Masih bisa nggak ya saya? Lemot banget sih. Nanti ini aja deh, kayak saya saya screenshot
tampilannya kalau udah saya nih. Kan saya aktivasi nih. Kan ini saya pilih ini. Nah, nanti kalian tinggal upload, jadi nggak harus tulis. Misalkan saya tulis di sini. Nah, jenis dokumennya kalian wajib PDF, Terus besarannya maksimum 1 MB maksimumnya. Jadi kalian filenya itu file wajib PDF, maksimumnya 1 MB. Kalau misalkan Bu, saya kebesaran nih Bu filenya, ya ampun, tinggal dikompres. Zaman sekarang mah nggak usah bingung, kompres online aja. Di sini klik Google kompres PDF. Banyak banget aplikasi yang bisa ngompres PDF. Bu, ini saya udah kompres PDF tapi masih besar. Kamu kompres lagi PDF-nya di aplikasi yang lain, misalkan yang pertama I Love PDF, yang kedua Candy PDF, yang ketiga, nah itu banyak. Saya biasanya cukup online kalau ngompres PDF, ubah dari foto ke PDF itu online aja, jadi nggak usah bingung. Kalian kan pakai HP-nya udah smart nih, jadi manfaatin HP-nya, nggak harus laptop kok bisa. Nih kalian di sini nanti nah, di sini nih, nanti saya akan nilainya di sini, nilai hasilnya. Kalau misalkan kalian sudah submit, ini otomatis statusnya itu akan hijau. Submit gitu kan sudah ada. Nah, nanti saya akan nilai di sini. Terus biasanya kalau kesalahan apa, saya akan info salahnya di mana, kayak gitu. Jadi kalian tahu fair. Nilai kalian tahu berapa, kesalahannya di mana kalian tahu. Kalau memang nggak ada kesalahan ya nanti saya tulis bagus misalkan kayak gitu atau good job, biasanya kayak gitu saya akan kasih. Kalian hanya upload, jadi nggak ada kayak learning kok. Jadi kalian hanya submit. Saya nggak tahu nih tampilan mahasiswa seperti apa, tapi kalau di tampilan dosen seperti ini. Pada saat kalian upload itu akan ada isinya hijau. Jadi berarti sudah berhasil. Nah, kalau kalian lewat dari tanggal yang disetujui hari Rabu, misalkan kalian baru upload hari Kamis, ininya akan merah atau hijau, tapi ada tulisannya bahwa telat gitu, telat berapa menit atau berapa jam gitu. Kan di ibu ada nilainya ya. Tapi kalau nilai ini kita ketahuan juga gak tuh nilai kita berapa? Iya dong, ketahuan. Jadi kalau saya udah upload nilainya, kalian lihatnya jangan di My Unpam, tapi lihatnya di learning. Makanya kenapa saya mewajibkan kalian upload jawabannya di learning, karena sistemnya kita nilai online di learning. Gitu. Jadi saya nggak nerima tuh ya jawabannya offline, nggak saya terima. Jadi usahakan jawabannya upload di e-learning. Karena kenapa? Kalau saya berlakukan ngebolehin satu orang, nanti akan merambat semuanya. Bu, saya nggak bisa, saya kirim aja deh ke ibu langsung. Saya nggak mau kayak gitu. Saya mau semuanya sama. Kerjain ini. Saya nggak bisa ngubah PDF, minta tolong temennya dulu, jangan ke saya. Saya nggak bisa nih Bu, size-nya besar, minta tolong dulu temennya. Kan kalian punya temen. Banyak kan temennya di sini, misalkan Puput nggak bisa, minta tolong sama Citra atau minta tolong sama Andri, minta tolong sama Dita. Kan ini satu temennya semuanya. Masa kalian sekelas nggak ada yang mau nolongin temennya kan gitu. Jadi hal-hal sepele itu tolong usahakan ke temen dulu nih, jangan langsung ke dosen, karena dosen itu juga kerjaan kita banyak, nggak hanya mengajar, kita ada penelitian, saya juga meneliti, walaupun jadi dosen saya meneliti juga, terus ada pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalian kalau misalkan hal-hal sekiranya bisa ditanyakan ke temen, tanyakan dulu ke temennya. Kalau memang semua temennya nggak ngerti, baru kamu tanya ke dosen. Begitu caranya, efektifnya, efisiensinya seperti itu.
gitu. Oke? Ada lagi yang mau ditanya? Nah, Rizky ada yang mau ditanya nggak, Rizky? Si Rizky lagi di mana? Ini lagi apa sih? Coba Oh, Apa itu beres sih? tuh ada Taskia. Oke, kemarin juga Taskia ini ya minnya ya, nggak apa-apa. Jadi pertemuan berikutnya nanti biasanya saya akan soalnya itu berhubungan dengan min kalian. Jadi satu orang itu pasti beda soalnya, jawabannya. Ini misalkan ini angkanya 10, tapi kosongnya itu saya ganti misalkan A itu min kalian, ngambil min kalian ke deret berapa gitu. Jadi nanti harus benar-benar dibaca soalnya buat hindari adanya ya contek-mencontek gitu lain. Jadi setidaknya ada sedikit perbedaan gitu, walaupun nggak semuanya beda. Ya, nyonteknya ngerti dikit ya, Nandita ya. Bu Juni, Ya, boleh silahkan. jawaban wajib pakai PDF apa tulis? Wajib, kudu, pokoknya wajib hukumnya. Kalau nggak dilakuin dosa. Pakai PDF, Bu. PDF. Ibu, Ya, saya mau nanya kan kemarin saya pertemuan sebelas Bu, apa sih ada kesalahan? suaranya putus-putus. Kenapa Citra? Nah, suaranya kenapa gitu? Dekat sekali ya. Jadi wajib PDF, kalau nggak PDF nggak akan bisa ke upload. Misalkan kamu mau coba-coba Word, boleh coba-coba, nggak apa-apa, pasti nggak bisa kok. Karena saya udah buat pengaturannya hanya PDF yang akan diterima. Maksimal 1 MB. Jadi kalau misalkan maksimal, ini kok nggak ke-upload, padahal di situ udah jelas keterangannya, size-nya besar gitu kan, tapi bahasa Inggris, aduh, bingung banget saya. Padahal di situ jelas size-nya berlebihan gitu kan ya, masih ditanya kenapa ini nggak bisa masuk katanya. Aduh, seenggaknya sedikit lah, copy paste di Google Translate biar ngerti artinya apa. Ya, Citra, kenapa Cit? Lagi ada yang mau ditanya nggak? Siapa nih? Puput. ...23 orang dari 40, wah banyak ya. John Roy, ada yang mau ditanya, John? Satu lagi nih pesertanya. Alifa, Alwi, Ananda, Arman, Dafa, Diana, Faisal, John Roy, Nandita, Nazri, Nurika, Susi, Siva, Stefanus. Nah, ada yang mau ditanya nggak? Selain Citra, selain Nandita, selain Dita, selain yang lainnya, pokoknya yang udah nanya, silahkan ditanya. Sepuas-puas saya akan jawab, silahkan ditanya. Gitu. Yang udah nanya sarapan ya, Bu ya? Yang udah nanya sarapan, udah sarapan belum? Belum. Ya udah sama. Saya mau kelas online aja nggak bisa tidur. Biasanya biasa aja gitu kan ya. Mungkin karena perdana kali ya ketemu kalian gitu, jadi agak-agak tegang gitu. Oke. Ini juga demi Ibu Jenny kok sebelum tidur kan. Saya nggak tidur.
gara-gara aduh nanti gimana nih online-nya gitu kan, takutnya nggak berjalan lancar, tapi alhamdulillah sepertinya sih berjalan lancar. Gitu nanti kalau memang kita ada perlu sebelum UAS mau kelas online boleh silahkan, nanti kalian sampaikan aja di grup. Saya kadang-kadang WA-nya rada-rada judes karena tergantung mood ya. Kalau di tulisan itu kan kita nggak tahu tuh maksudnya sesuai dengan yang kita baca gitu kan. Jadi kalau misalkan memang saya balesnya ya seperlunya gitu, maksudnya sedikit doang gitu kan, mungkin ada yang baca oh judes banget sih gitu. Mohon dimaafkan ya karena sesuai mood juga. Kadang kalau lagi ada kerjaan banyak tuh aduh males banget balesin WA sebenarnya. Jadi mohon dimaafkan ya, jangan sakit hati sama saya. Sebenarnya saya orangnya baik hati, bijaksana, tidak sombong, rajin menabung. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Bu, iya, saya lulusan S1 loh di Unpam sama S2 di Unpam. Wow. Keren. Jadi saya S2-nya gratis, dibayarin sama Unpam. Panutan siswa. Dapat ikatan dinas, makanya kalian ini yang baru semester 1 ini usahakan selesaiin S1-nya, walaupun nanti kedepannya kalian nggak tahu nih akan menjadi apa, seenggaknya apa yang kalian sudah kerjakan diselesaikan gitu loh. Walaupun nanti ada cobaannya itu di tengah jalan itu pasti ada, saya yakin pasti ada titik kalian tuh bener-bener kayaknya nggak bisa nih kuliah lagi gitu, itu pasti ada kamu ketemu titik tersebut. Tapi usahakan balik lagi komitmen di awal, kalian sudah buang tenaga, buang uang, jangan sampai hal itu bisa memberhentikan komitmen yang kalian jalani sekarang. Kalau memang nanti masalah keuangan ya itu pastilah ya. Jadi gini, kalau saya dulu saya juga reguler C sama seperti kalian. Reguler C saya sambil kerja, saya kuliah. Saya kerja satu yang saya pikirkan. Saya kerja yang penting saya bisa kuliah. Jadi saya cari kerja yang Senin sampai Jumat, Sabtu saya kuliah. Walaupun gaji kecil, tapi saya tetap itu satu yang saya pegang. Jadi kalau misalkan saya dapat tawaran, saya pernah di Astra, gajinya gede, ada uang makan segala macam, tapi Sabtunya dia masuk, akhirnya saya lepas karena saya kuliahnya terlantar. Makanya saya lepas, saya ganti lagi kerja yang gajinya ya cuma UMR lah, nggak besar gitu kan, tapi seenggaknya kuliah saya selesai. Dan alhamdulillah ternyata pada saat lulus saya ditawari ikatan dinas. Nah, pesan saya ke kalian, nomor handphone satu aja yang didaftarin Unpam, jangan sampai gonta-ganti. Kenapa? Pada saat Unpam butuh dosen, pasti yang akan dihubungi itu alumninya dulu. Jadi diutamaikan alumninya dulu. Oh, saya emang nggak mau jadi dosen gitu kan. Awalnya pasti ngapain sih, nggak mungkin lah gitu, gimana sih gitu kan, nggak mungkin lah ada kepikiran jadi dosen. Saya juga nggak kepikiran jadi dosen gitu, tapi ya namanya rezeki ya alhamdulillah ya sampai berjalan. Saya dari 2017 saya ngajar sampai sekarang, saya kan hampir tahun saya ngajar, dan fun aja, senang aja, apalagi ketemu mahasiswa yang muda-muda, jadi jiwanya jadi lebih muda lagi. Iya. Ya kan gitu. Kalian berapa nih, tahun berapa kelahirannya rata-rata? 2001. Aduh, kalau kayaknya berasa tua ya. Paling tua saya Bu, paling tua. Berapa Andri? Saya 36. Oh, 36 apa? Saya pernah dapat di kelas itu dia usianya kurang lebih hampir 40 dan dia masih kuliah. Sekarang baru selesai kemarin wisuda dia. Jadi pendidikan itu nggak akan mengenal usia. Selama kita mau belajar itu nggak masalah. Jadi jangan berkecil hati, aduh mas pada muda-muda, jangan. Abang saya masih kuliah di Unpam. Kenapa dia baru kuliah? Karena dia ikut wisuda saya. Terus melihat mahasiswanya, kok udah pada berumur ya mahasiswanya, akhirnya dia termotivasi buat kuliah dan sampai sekarang harusnya sih dia udah lulus ya, cuma dia belum lulus gitu. Dia jurusan teknik industri. Jadi
usia itu nggak menutup kalian belajar sampai kapanpun. Jadi mau kamu S2, S3 di usia kamu silahkan. Iya. Saya juga telat kuliahnya, saya kerja dulu 2 tahun baru kuliah karena keterbatasan biaya. Jadi saya kerja, saya pikir udah mampu, ya udah saya baru kuliah kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, usia 30 masih ada loh teman saya S2 itu usianya udah sampai 60 loh. Dipanggilnya udah oma gitu dipanggilnya. Ya rekor loh. Jadi nggak apa-apa Andri, semangat, jangan sampai longgar kayak yang lain-lain. Jadi harus tetap semangat jiwa muda. Banyak kok yang usianya sekamu. Teman saya dulu S1 juga banyak yang anaknya udah 2, anaknya udah 3, tapi mereka masih semangat. Makanya saya ikutan semangat gitu. Masa sih saya yang single aja bisa kalah sama yang udah punya anak gitu kan, itu sebagai motivasi. Dulu single, sekarang saya udah punya anak. Bu, mau nanya Bu. Ya, boleh silakan Ri. Ini Bu, untuk kegiatan kita ini di Google Meet ini, jadi ada sebagian kawan kita yang nggak bisa ikut ini, soalnya kebetulan keadaan kerja dia gitu. Ada juga kegiatan yang lain. Mungkin kalau boleh khusus bisa nggak kalau untuk kegiatan Google Meet itu kita buat yang semua orang itu semua sama kita itu Bukan saya nggak mau, saya mau aja. Pasti gini Indri, kalau saya adain lagi, itu belum tentu mereka bisa lagi gitu loh. Jadi percuma juga, nanti ada yang bisa, ada yang enggak. Pasti ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Jadi nggak bisa disamain waktunya gitu. Jadi semuanya bisa, itu nggak bisa. Nah ini makanya saya rekam ini, biar nanti teman-teman yang hadir bisa lihat rekamannya di YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like, gitu. Jadi nanti saya upload di channel YouTube saya. Jadi kalau yang sekarang bisa lihat di channel YouTube saya. Gitu, oke? Siap, Bu Jenny. Channelnya apa ya, Bu? Kenapa? Channel YouTube-nya apa, Bu? Jadi bisa YouTube. Oh iya, nanti saya upload dulu ini kelas Oke. ini. Kalau sudah upload saya share di grup gitu caranya ya. Kalau sekarang saya share kan belum ada apa-apa, baru mata kuliah yang lain. Nanti kamu lagi nontonin semuanya. Gitu ya. Jadi nanti bilangin ke temennya kalau misalkan nggak ikut set ini, lihat di rekamannya. Tapi nanti setelah ini kalau saya sudah upload, saya pasti kok info di grup. Silakan bagi yang tidak hadir kelas online saya hari ini, silakan cek di link tersebut. Jadi nanti bisa lihat di situ. Oke? Oke nggak? ya. Nggak ada lagi yang mau ditanya nggak? Kalau udah selesai nih, udah 1 jam, gak usah lama-lama lah ya. Ibu, Apa? kenapa Rizky? Ngagetin aja Citra, kenapa cuy? Udah, nggak ada lagi yang mau ditanya. Niken, Udah, Bu. kalau tuh. Dari saya cukup, Bu. Oke, Riva udah ya, cukup ya. Rizky, ada yang mau ditanya nggak Rizky? Aduh, Rizky saya pusing. Iya, Kamu jalan-jalan terus, Rizky. Gimana gitu? Kali dia. Lagi jalan-jalan gitu. Oke, kalau sudah semuanya sudah cukup jelas, kalau ada pertanyaan nanti silakan tanya di grup ya. Jadi kita sharingnya di grup aja, santai aja, nggak usah tegang-tegang. Kelas saya mah santai sebenarnya, apalagi kalau di offline lebih enak gitu. Oke, terima kasih semua yang sudah hadir, 32 orang ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyak. Awas tuh jatuh handphonenya. Iya, nggak bisa diem tuh. Gak bisa dihitung. Oke, Diana baru muncul. Untungnya Diana. Oke, terima kasih semua. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah ya. Sama, Bu. Iya. Iya, Bu. Salam sehat selalu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, semua. Iya, Bu.
Makasih ya. Ya, saya pamit. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba foto dulu. Foto share di grup. Semuanya nyalain kameranya. Oke, Bu. Ya. Oke, lagi-nya mungkin nyala, Bu. Siap. Iya ya, Bu. Tadi dulu, saya bikin Rizky nggak bisa diam tuh. semuanya ya. Oke, kita foto 1, 2, 3. Lagi saya kirim dulu di grup ya. Pasti ada Bu di sini udah Bu. Dah. Ya, ini saya belum, saya juga mau ngangkat jemuran. Ayo cepet. Iya, Bu. Mau hujan tuh, mau hujan. Hujan udah gede Bu, hujan 2, 3. Sip. Saya kirim di grup ya. Ya, terima kasih Bu. Oke. Bukan film. Ya, dadah ya. Ya, terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi saya keluar dulu, terserah kalau kalian mau ngobrol ya. Saya keluar ya. Ibu. Halo teman-teman, keluar ya. Oh, ini. Hai semua. Hai,